Tema khotbah saya adalah ketika engkau berdoa, kok terasa Tuhan itu diam, ya. Firman ini saya pernah sampaikan di tempat ini 2 kali, ini yang ketiga kali. Jadi saya mau modif, ya, memperluas arti yang sesungguhnya ketika Tuhan diam. Saudara pernah merasakan seperti itu? Ketika engkau berdoa, sepertinya kok Tuhan diam, sepertinya nggak ada jawaban. Nah, diamnya Tuhan itu sebenarnya ada berkat. Nah, tapi perlu hikmat untuk mendapatkan berkat ketika saudara berseru Tuhan diam. Pasti ada maksud-maksud tertentu dari Tuhan, ya. Ketika Tuhan diam atau Tuhan terasa jauh. Saudara kalau merasa Tuhan itu jauh, secara garis besar pasti saudara berkata, mungkin karena dosa, ya. Karena memang firman Tuhan berkata, keluarkan di Yesaya 59 ayat 1-2, saudara akan berkata, mungkin saya sudah melakukan dosa. Itu yang umum, ya. Tapi hari ini ada satu rahasia yang sepertinya saudara tidak melakukan hal yang menurut saudara itu dosa. Misalnya saudara habis berzina, mungkin saudara malas untuk ke gereja karena saudara merasa kotor, mencuri, membunuh, ngerampok, melakukan hal-hal yang lain-lain yang menyimpang daripada firman, mabuk-mabuk, misalnya seperti itu, ya. Saudara berkata, oh saya jadi jauh daripada Tuhan. Itu biasa. Hari ini saya yakin saudara datang kemari dengan pemikiran, saya udah hidup benar, tiap hari berdoa, bangun tidur berdoa, walaupun mungkin doanya ya kewajiban, ya asal lewat, makan saya berdoa, tapi kok kenapa Tuhan terasa jauh? Ketika Tuhan diam. Coba keluarkan Yesaya 59 ayat 1-2, ini yang umum, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Padahal saudara berseru, tapi kok tangan Tuhan sepertinya enggak menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Seolah-olah Tuhan kok enggak dengar seruan saya, keluhan saya. Ayat 2. Dikatakan begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah, jahat takarannya Tuhan itu apa? Nanti kita selidiki, ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa yang seperti apa? Tadi saya katakan, kalau saudara dosanya yang berat-berat, ya, yang tadi saya katakan, mencuri, berzina, mabok-mabok, saudara udah tahu dah. Di sini dikatakan, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Kira-kira begini nih, ada yang datang ke rumah saya, begitu saya intip, ternyata misalnya maaf ya, Pak Joni, nah karena dia tidak berkenan di hadapan saya ngumpet, saya suruh anak buah saya atau pembantu saya bilang saya nggak ada, berarti saya menyembunyikan diri saya untuk berjumpa dengan Pak Joni. Saudara bisa nangkep nggak kira-kira ada apa saya dengan Pak Joni? Adalah hidup yang tidak berkenan, ya. Jadi, karena ada hal yang tidak berkenan. Nah, ini secara ininya dulu, ya. Nah, hidup yang tidak berkenan seperti apa? Ini yang saya mau sampaikan, ya. Sebelum saya masuk ke poinnya, ada 3 hal kenapa Tuhan diam. Secara garis besar, kenapa Tuhan diam adalah Tuhan mau menguji apakah kita mencari dia, itu mencari berkatnya atau pribadinya. Maaf ya, ini kembali lagi Pak Joni. Pak Joni datang ke tempat saya, ke rumah saya, dia kangen ketemu, mau ngopi bareng, apa dia mau cari berkat? Maaf ya, pinjam uang. Saudara bisa nangkep ini? Sekarang saudara selidiki. Dalam saudara berdoa, mencari hadirat Tuhan, istilah yang tadi saya katakan, datang ke rumah Tuhan, ternyata Tuhan menyembunyikan diri. Saudara cari pribadinya atau cari berkatnya? Banyak anak Tuhan yang datang ke gereja supaya besok usahanya jadi lancar. Ada nggak? Ini saya sering katakan. Wah, gue mau ke gereja dulu. Kenapa? Nanti gue kalau nggak ke gereja hari Senin, ntar dagangan gue sepi. Saudara jujur, saudara ada nggak orang yang model seperti itu? Ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya kasih gambaran adalah kalau Pak Joni datang ke rumah saya, begitu saya lihat muka Pak Joni, wah ini mah, maaf ya Pak Joni ya, karena nggak kenyataan, saya berani contohin Pak Joni. Wah, ini mah alamat pinjam uang. Dia nyari saya bukan karena kangen sama saya, mau ngopi bareng, tetapi dia mau cari berkatnya.
Pak Yulius tolongin saya dong, saya butuh ini, butuh itu. Benar nggak? Nah, kenapa Tuhan menyembunyikan dirinya? Yaitu, saudara datang karena berkatnya, bukan karena pribadinya. Saya tanya ya, sekian banyak orang ini, saudara harus jawab yang jujur. Saudara datang ke gereja, cari berkatnya atau cari pribadinya? Benar. Kalau saudara cari berkatnya, nah ketika Tuhan diam, dan Tuhan sepertinya tidak memberkati, saudara bisa nggak datang lagi ke gereja? Percaya nggak? Benar nggak? Gue datang ke gereja, malah hari Senin jadi banyak masalah ini, masalah itu. Padahal hari Minggu itu sebenarnya gue udah diajak mancing tuh sama teman gue. Gue lelain dah nggak mancing, sorry gue mau ke gereja dengan tujuan supaya hari Seninnya saudara semua berjalan lancar. Ketika di hari Seninnya itu tidak lancar, tidak sesuai dengan harapanmu, saudara pasti males untuk datang ibadah. Betul nggak? Saudara pasti males berdoa. Nah ini, saudara tangkap, ini secara garis besar. Jadi kenapa Tuhan diam adalah Tuhan mau menguji apakah kita mencari Dia karena berkatnya atau pribadinya, ya. Fokus ke berkatnya atau pribadinya. Saudara mencari kepuasan batin atau jasmani. Ketika saudara mencari Tuhan tulus untuk kepuasan batin, berkat materi, ya Seninnya jadi lancar, itu hanya akibat. Tangkap ini, karena Tuhan itu melihat motivasi, ya, melihat hati, bukan pencapaian. Oh, saudara bisa datang ke gereja lu, seminggu aja bisa 3 kali ibadah. Tuhan tidak melihat pencapaian, tetapi Dia melihat hati. Apa maksud dan motivasi saudara datang beribadah, memuji Tuhan? Saudara merindukan wajahnya, merindukan pribadinya. Berkat materi itu hanya akibat. 3 hal kenapa Tuhan diam, karena kita hidup tidak berkenan, ya. Tidak berkenan itu, saya yakin saudara tidak melakukan yang dosa-dosa yang tadi saya sebut, ya. Berzina, ngerampok, membunuh, apalagi itu mencuri, ya. Nggak seperti itu, ya. Saya yakin saudara, ya, baik-baiklah. Orang Kristen atau anak Tuhan yang baik-baik. Nah, saudara, dalam arti berkenan itu, kehendakmu dengan kehendak Tuhan itu nggak klop, nggak sinkron. Saya sama istri saya, kalau satu hari saya diam-diaman, tidak ada konflik. Itu biasanya kalau saya selidiki, nggak klop hati saya dengan hati dia. Nggak satu selera. Mungkin saya pergi satu restoran mau makan, karena dia mau makannya pecel lele, saya nggak mau. Misalnya ya, saya maunya bakmi. Akhirnya istri saya ngikut juga makan bakmi. Karena bakmi itu nggak satu selera dengan dia makannya diem-diem. Saudara nangkep ini? Artinya hidup yang tidak berkenan adalah hati kita, kehendak kita dengan Tuhan itu nggak klop, nggak sinkron, nggak satu selera dengan Tuhan. Saudara mau satu selera dengan Tuhan? Klop dengan hatinya Tuhan? Mantap dah. Kalau saudara punya bos luar biasa, yang konglomerat, kalau hatimu itu cocok dengan hati sang konglomerat, satu selera, wah, berkat materi itu otomatis. Tangkap ya? Oke. Nah, coba kita keluarkan dulu. Kalau kita hidup berkenan, cocok, klop dengan seleranya Tuhan, kita dapat berkat apa? 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya hasilnya, lu minta apa saja. Mungkin sebelum saudara ucapkan dalam doamu, Tuhan sudah siapkan, ya. Nah, saya mau bahas begini. Tadi di Yesaya 59 mengatakan yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Dosa itu bahasa aslinya disebutnya halmatia dalam bahasa Ibrani. Itu halmatia artinya meleset atau nggak kena sasaran. Saudara nangkep ini, ya. Nah, ternyata dosa itu, saya sudah pernah sampaikan di sini, ada 2 jenis, ya. Dan saya yakin saudara melakukan jenis yang kedua nih, tanpa saudara sadari. Dosa pertama itu aktif. Aktif itu adalah Tuhan bilang, jangan membunuh, saudara membunuh. Jangan berzina, saudara berzina. Nah, itu saudara berdosa karena saudara melakukan. Itu dosa aktif. Ada lagi dosa pasif. Ini kebanyakan nih, ya. Saya yakin dah. Itu dosa pasif adalah saudara berdosa karena saudara tidak melakukannya.
Saya ambil contoh begini. Nih ya, dosa aktif. Di 10 perintah Allah aja dah ya. Dan 10 perintah Allah itu kan ada kata-kata jangan membunuh, jangan berzina, ya, jangan menginginkan istri sesamamu, budak sesamamu, ternak dan lain-lain. Terus apalagi jangan mencuri. Kurang lebih begitu ya. Nah, ada perintah Tuhan katakan jangan saudara lakukan. Itu namanya dosa aktif. Saudara berdosa karena saudara melakukan. Saudara pasti berkata, saya tidak melakukan itu, Pak Pendeta. Pasti Tuhan berkenan dong. Nah, sekarang gini, saya mau bahasnya seperti ini. Dosa aktif ya, kan firman-Nya berkata, jangan membunuh. Coba keluarkan 1 Yohanes 3 ayat 15. Benar saudara bukan seorang pembunuh? Yakin? Makanya Tuhan jadi diam? Coba kita baca ini. Ini saudara sendiri yang tahu. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jangan membunuh dan saudara lakukan itu. Itu namanya saudara dosa, melakukan dosa aktif. Saudara berdosa karena saudara melakukan. Sekarang saudara lihat ini dan saudara jujur kepada diri saudara. Ada nggak kebencian di dalam hatimu terhadap seseorang? Mungkin 1000 ada satu yang 999 saudara bisa mengasihi, tetapi ada satu yang saudara benci, itu dikatakan pembunuh. Saudara nggak bisa ketemu Tuhan. Ya, karena apa? Coba keluarkan dulu Ibrani 12 ayat 14. Itulah jadi Tuhan sepertinya diam. Ada penghalang. Baca ini. Saudara mau ketemu Tuhan dong, berdoa itu didengar Tuhan. Coba, kalau saudara menjadi seorang pembunuh, dan ternyata pembunuh menurut Alkitab adalah seorang yang membenci sesama. Seperti ayat tadi ya. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau ada 1000 orang, 1000-1000-nya saudara harus hidup damai. Tapi sering kita katakan, cuman satu yang gua nggak bisa. Ya maaf ya, misalnya mungkin mertua saudara yang terlalu comel, ya, ipar saudara yang terlalu bagaimana, sama teman gereja dia mengasihi, tapi yang satu itu, aduh Tuhan nggak bisa. Saudara bisa bayangkan, kira-kira orang model begini ketemu Tuhan nggak? Jangan salahin Tuhan dong kalau Tuhan diam. Firman-Nya berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ternyata hidup berdamai dengan semua orang itu adalah bagian daripada kekudusan. Jadi ketika saudara menjaga kekudusan untuk tidak mencuri, pikirannya nggak kotor, Victor ya, nggak ada percabulan, pikiran perjinahan tuh nggak ada. Saudara jaga baik-baik seperti itu, tetapi saudara lihat firman ini. Ada satu yang saya susah untuk bisa mengampuni. Habis semuanya. Saya baca ulang ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi kalau ada 1000, 1000-1000-nya saudara harus berdamai. Tidak bisa 999 orang saudara berdamai. Satu itu ngapusin semua berkat. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini jangan membunuh. Kan 10 perintah Allah kan. Terus apa lagi? Jangan berzina. Saudara berkata, saya nggak ke tempat apa tuh? Apa? Iya udah, itulah. Saya susah nyebutnya. Mungkin saudara berkata seperti itu, tapi coba kita lihat nih ya, kenapa Tuhan diam. Matius 5 ayat 28. Coba, ayo cepat. Matius 5 ayat 28. Kan 10 perintah Allah itu salah satunya adalah jangan berzina, jangan menginginkan, ya kan? Matius 5 ayat 28, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Pantesan kita melakukan dosa apa nih? Aktif, jangan berzina, selalu lakukan ini. So, nangkep ini? Berzina di dalam Injil, perjanjian baru, ya seperti ini. Ya. Jangan mencuri. Mungkin saudara nggak congkel jendela, bongkar pintu, masuk ngambil sesuatu.
Saudara bikin bon palsu, markup harga 10.000 tulis 12.000. Sering kita berkata, nggak apa-apalah, saya kan nggak mencuri. Ternyata mencuri ya korupsi. Tangkap ini? Ngerti ya? Oke, itu dosa aktif. Nah, dosa pasif adalah Tuhan katakan, saya ambil contoh yang 10 perintah Allah ya. Tuhan suruh, perintahkan, kita tidak lakukan. Jadi kita berdosa karena kita tidak melakukan. Tadi yang aktif, kita berdosa karena kita melakukan. Nah, di 10 hukum perintah Allah itu adalah, kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Tapi saudara lebih enak, lebih suka, yang tadi saya katakan, pergi mancing. Nah, itu saudara tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berarti dia berdosa karena tidak melakukan. Ini contoh ya. Nah, setelah itu ada apa lagi? 10 perintah Allah. Antara manusia dengan manusia yang paling pertama apa? Sebelum jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, apa? Antara manusia dengan manusia nih. Perintah 1 sampai 4 kan antara manusia dengan Tuhan. Jangan ada Allah lain, jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan itu sembarangan, dan jangan kuduskanlah hari Sabat. Nah, sekarang antara manusia dengan manusia, yang pertama apa? Hormatilah orang tuamu. Tapi saudara kurang ajar, berarti dia berdosa karena tidak melakukan. Ini namanya dosa pasif. Ada nggak yang seperti ini? Orang tua ditelantarkan, dicuekin misalnya. Nah, itu namanya saudara berdosa karena saudara tidak melakukan. Ya. Tuhan berkata, ampunilah. Saudara bilang, saudara tidak melakukan. Berarti dia berdosa karena tidak melakukan. Jadi dosa itu ada dua ya, aktif dan pasif. Aktif, saudara berdosa karena saudara melakukan. Pasif, saudara berdosa karena saudara tidak melakukan apa yang tadi Tuhan perintahkan. Ampunilah, saudara nggak mau ampuni, ya. Nah, terus Tuhan maunya apa lagi nih? Ini di luar dari 10 perintah Allah ya. Keluarkan dulu Yakobus 4 ayat 17. Saudara, kenapa Tuhan suruh ngampuni? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Karena Tuhan mau lihat saudara itu bahagia. Inilah yang saya katakan, ketika engkau mencari kepuasan batin, berkat materi, jasmani, itu hanya akibat. Dia nggak mau saudara itu sengsara. Dia nggak mau saudara itu jadi sedih, hidup menderita. Orang benci, saya nggak percaya mukanya bercahaya. Betul nggak? Saudara tahu itu baik. Tapi kalau saudara nggak mau lakukan, mana di sini mukanya yang berseri-seri? Ya, saya bilang, Ibu Era kan mukanya ceria nih. Bu, kok sukacita, Bu? Gembira? Kenapa? Iya, gua benci banget tuh sama si A. Bisa? Nggak mungkin. Pasti gue lihat, kenapa muka lu jadi cembetut begini? Gua sebel tuh sama... Nah, itu benci kan? Betul nggak? Sudah baca Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini namanya dosa pasif. Dia berdosa karena tidak melakukan. Tahu hal-hal yang baik, bahkan bukan untuk diri, bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Dia tahu melepaskan pengampunan itu tuh berkatnya buat dia. Membenci itu ngerugiin dia. Saya sering katakan, kita membenci seseorang, kita seperti memberi racun kepada orang itu yang mati kita. Bodoh. Tahu itu perbuatan yang bodoh. Kok saudara masih nggak mau lepasin pengampunan? Nah, dia berdosa karena tidak melakukannya. Nah, sekarang coba 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saudara, yang namanya klop hati kita dengan hati Tuhan, hidup yang berkenan adalah hati Tuhan dengan hati kita cocok. Jadi apa yang Tuhan mau, itu kita lakukan ya. Sudah lihat, kalau saudara termenung lesu, nah itu dosa pasif tuh ya. Kita baca dulu ya sampai selesai ya. Bersukacitalah senantiasa, terus tetaplah berdoa, terus mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Next, janganlah padamkan roh. Jelaskan Tuhan maunya saudara lakukan ini. Jadi kalau saudara tidak melakukan apa yang Tuhan mau, berarti saudara sedang dalam keadaan dosa pasif. Banyak nih anak Tuhan yang seperti ini. Ada nggak? Hah? Hidup nggak ada sukacita,
Saudara, kalau nggak ada sukacita, begitu bangun tidur, ucapkan hal-hal yang baik. Lihat deh, hidupmu pasti berubah. Saya sering katakan, kenapa saya mau katakan lagi? Karena saya praktekin, dan itu nyata loh. Biasanya begitu bangun tidur, pusing dengan pekerjaan, cari handphone, udah dibales belum WA gue ya? Jujur aja ya. Tadi gue nanya, kok nggak dibales-bales, padahal gue penting banget. Begitu melek, tek, ingat handphone dan ingat WA. Udah dibales belum? Paling nggak udah di centangnya udah 2 dan biru nggak? Saudara, kok begitu bangun tidur nyarinya yang gitu-gitu? Maka hidupmu jadi ya penuh yang gitu-gitu, yang kesel gitu kan. Tapi begitu bangun tidur, singkirkan hal-hal yang seperti itu. Mengucap syukur, Tuhan baik, hal-hal yang positif, selalu lakukan. Lihat deh, 60 detik aja saya bilang, 1 menit, ucapin, tapi dengan hati yang tulus ya. Oh, Tuhan baik, bagaimana. Ntar hidupmu pasti berubah. Praktekin ya. Nah, Tuhan mau kan bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa. Iman itu kan adalah ketika kita berdoa, Tuhan tidak mengabulkan, menjawab doa kita, kita tetap berdoa. Itu kan iman. Makanya tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dalam keadaan baik, tidak baik, tetap mengucap syukur. Karena saudara yakin, percaya, di dalam Tuhan selalu ada yang baik. Meskipun yang dilihatnya tidak baik. Supaya apa? Janganlah padamkan roh. Saudara nggak ada semangat, hidupmu ini pasti mengalami hal-hal yang kurang baik. Percaya sama saya, lakukan apa nggak ada semangat, dilakukan kayak rutinitas. Kerja juga nggak ada semangat, coba saudara lihat deh. Kerjanya pasti asal-asalan ya. Saudara tangkap ini?